Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel YT Belajar Online. Belajar dengan mudah dan praktis kapanpun dan dimanapun. Nah, dalam video pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang cara mengartikan soal dan memahaminya. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk menghafal kosakata yang baru saja kita artikan. Baiklah, sebelum kita menuju ke pembelajaran, jangan lupa like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Mari kita siapkan peralatan yang kita butuhkan, mulai dari LKS Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Inggris Bahasa Indonesia, dan pulpen. Nah, di sini saya menggunakan pulpen berwarna yang akan digunakan untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dalam per kata. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Instruction of matter. Oke, kita mulai dari competence test. Competence artinya kompetensi. Kita tulis seperti ini ya. Kita kasih tanda panah seperti ini. Boleh dikasih panah atau cuman titik. Pokoknya kita kasih tanda. Kemudian tes artinya ujian. Nah, jadi competence test artinya bukan kompetensi ujian, tetapi uji kompetensi. Jadi dalam bahasa Inggris itu tidak selalu berurutan ya, karena bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu nggak sama. Next ada choose, artinya pilihlah. Nah, jadi kebetulan di sini tuh sudah ada artinya ya, langsung di bawahnya. Kita tinggal mencocokkan saja kata mana yang artinya itu yang mana gitu. Karena kan seperti tadi yang saya bilang, kalau bahasa Inggris itu dengan bahasa Indonesia tuh nggak sama, urutannya tuh nggak sama. Oke, the correct berasal dari kata correct ya. Jadi the itu cuman sebagai imbuhan saja. Correct sendiri artinya tepat. Nah, jadi the correct, the tadi itu fungsinya sebagai pelengkap gitu. Oke, next aja deh. Answer, jawaban. Nah, ini dia alasan kenapa saya menggunakan pulpen warna tuh seperti ini. Kalau menggunakan warna itu semakin terlihat. Next ada by. By artinya dengan. Oke. Kemudian ada crossing di situ sebelah depannya ya. Crossing berasal dari kata cross, artinya silang. Jadi di situ ada imbuhan ing yang menunjukkan bahwa sedang dilakukan. Berarti menyilang. Oke. Seperti itu. Dan ABC sudah jelas ya, ABC sudah pasti tahu dong. Artinya ya tetap saja ABC. Next ada or di situ, artinya atau. Kemudian di, ya tetap artinya di, huruf di. Sekarang kita baca ya. Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Choose, pilihlah the correct yang tepat, answer jawaban. Jawaban yang tepat by dengan crossing menyilang ABC, ABC, or atau D, huruf D. The general matter. Di contoh soal yang pertama ada Indonesia is led by a. Oke, Indonesia sudah jelas negara Indonesia. Kemudian is adalah. Nah, kita taruh di pinggir situ biar jelas. Kemudian di situ ada kata lead. Sekarang kita cari di kamus. Sudah ditemukan ya lead. Di situ ada beberapa arti, ada timah hitam, pimpinan, peranan penting, dan verbnya memimpin dan menggiring. Oke, dan lead ini sering kita dengar dengan sebutan leader.
Semua tahu ya kalau leader itu artinya pemimpin. Oke, berarti ini berhubungan dengan pemimpin, pimpinan, dipimpin dan sebagainya. Nah, karena di sini lead berarti kata dasarnya ya. Jadi tadi artinya pimpin. Kita ambil yang pimpin aja. Next, ada kata by di situ. Nah, karena sebelumnya kita sudah menemukan kata by, yaitu artinya dengan, jadi kita menggunakan warna tinta yang sama ya, dan kita tinggal tandain begini saja, kita hubungkan, jadi biar tetap ingat gitu. Selanjutnya ada di situ yang menunjukkan jumlah tunggal suatu objek. Artinya bisa sebuah untuk benda, untuk buah-buahan dan sebagainya. Seorang sebutan untuk manusia, dan seekor sebutan untuk binatang. Sekarang untuk menjawab, kita artikan satu persatu pilihan jawaban ini ya. Queen, ratu; king, raja; prime minister, di sini terdapat dua kata. Minister artinya menteri, kita taruh di sebelah kanan karena ada ruang kosong di situ. Kemudian prime kita taruh sebelah kiri. Prime artinya utama, awal. Nah, jadi di Indonesia kan tidak ada tuh pejabat yang namanya utama menteri atau awal menteri. Adanya itu perdana menteri, berarti kesimpulannya prime minister ini dalam bahasa Indonesia artinya perdana menteri. Begitu. Next, yang terakhir presiden. Ini jelas ya, artinya presiden itu sangat kelihatan. Sekarang setelah kita sudah mengartikan semuanya, kita baca kembali dari awal. Indonesia is adalah lead, dipimpin by, oleh seorang. Jawabannya D ya, jelas presiden. Karena kepala pemerintah Indonesia dipegang oleh presiden. The matter of translate. Pada contoh soal terjemah ini, kita disuruh mentranslatekan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat di nomor 4, di soal yang nomor 4. Dan pada contoh soal lain itu juga biasanya terbalik ya. Soalnya bahasa Indonesia dan kita disuruh mentranslatekan ke dalam bahasa Inggris. Jawabannya tinggal kita cari aja di kamus. Dan karena ini soal terjemah, jadi cara menjawabnya tuh lebih mudah dan lebih cepat. Apa yang kita temukan di kamus ya sudah, itu jawabannya. Setelah ditemukan, langsung saja kita tuju ke jawabannya, yaitu region is bupati. Region adalah bupati, maksudnya tuh seperti itu. Dan jangan lupa is juga diartikan ya, supaya terbiasa dan lama-lama kalian tuh bakalan hafal sendiri. Dan nanti kalau sudah hafal, kalian gak perlu diartikan semuanya, cukup mengartikan yang belum hafal saja. The matter of conversation. Dalam soal percakapan, kita disuruh melengkapi percakapan yang tidak lengkap, seperti titik-titik itu. Oke, langsung saja kita artikan. Tim artinya tetap tim. Kemudian sebelumnya ini ada our. Kenapa kita mengartikan tim dulu? Karena our itu merupakan kata kepemilikan dari kita. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia urutannya setelah tim ya. Urutannya kedua, beda dengan bahasa Inggrisnya. Tapi kalian gak usah bingung, artikan saja seperti ini. Yang penting kalian kasih tanda panah seperti itu. Dancing berasal dari kata dance, artinya tari, dan karena ini keimbuhan ing berarti
merupakan suatu pekerjaan ya yang sedang dilakukan. Menjadi menari artinya. Competition artinya kompetisi. Kunci untuk kita bisa menjawab percakapan yang kosong ini, kita harus mengetahui dulu maksud dari percakapan selanjutnya. Nah, di sini dia mengatakan yes, I'm sure. Ya, saya sure, yakin. Nah, baru kita mencari jawaban satu persatu dari pilihan jawaban yang sudah tertera di sini ya. Kita artikan satu persatu dulu. Pilihan yang pertama ada pardon me, artinya maafkan saya. Jangan lupa juga kalian menulis tanda tanya, karena ini merupakan simbol bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. What did you say? Artinya apa yang telah kamu katakan. Di situ ada did menandakan bahwa pekerjaan yang sedang dibicarakan itu telah selesai dilaksanakan. Artinya kalimat tersebut what did you say ini mengandung masa lampau atau kejadian yang telah berlalu. Nah, kalian bisa lihat di video pembelajaran yang ini. Next, are you sure? Are merupakan to be dari you. Dan apabila to be ada di awal kalimat, kalimat tersebut menjadi kalimat tanya dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Baiklah, sekarang kita baca kembali. Our team. Tim kita akan win, menang the dancing competition. Bla bla bla. Yes, I'm sure. Setelah selesai diterjemahkan, sekarang kita mencari jawaban yang cocok untuk mengisi percakapan yang kosong. Oke, yang pertama, maafkan saya. Ya, saya yakin. Cocok? Tidak ya. Lanjut. Apa yang kamu katakan? Ya, saya yakin. Tetap tidak cocok. Oke, yang C, are you sure? Apakah kamu yakin? Ini cocok ya. Tapi kita lanjut dulu ke yang D. Kita pastikan lagi. I agree with you. Saya setuju denganmu. Tidak cocok juga ya. Jadi dari keempat pilihan ini yang cocok adalah huruf C. Berarti jawabannya C. Are you sure? Ya. Yes, I'm sure. The matter of picture. Jenis soal bergambar itu sama mudahnya dengan jenis soal translate. Nah, karena ini bergambar ya sudah, kalian tinggal mencari jawaban yang cocok atau sesuai dengan gambar yang ada.
Sekarang kita artikan satu persatu dulu. Monumen artinya tetap monumen. Dan seterusnya ya. Artinya adalah monumen berikut adalah simbol dari kota A. Surabaya. Nah, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana sih cara kita untuk mengartikan soal dan memahami soal yang baru saja kita artikan. Kemudian, cara cepat kita menghafal kosakata yang telah kita artikan. Semoga video pembelajaran kita hari ini bermanfaat, dan bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa tekan like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.